Shalom, anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk semester 2. Kita masuk di bab 10, yaitu membarui budaya. Mungkin anak-anak sekalian sudah paham, sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah melihat, merasakan apa yang dimaksud dengan budaya. Ya, di poin A, arti budaya. Secara umum, budaya diartikan sebagai cara hidup yang dimiliki sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ya, jadi Pak Guru ulangi, budaya itu adalah cara hidup yang dimiliki sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ya, sekarang kita hidup di zaman modern. Tetapi masih banyak kebiasaan atau cara hidup yang dikembangkan atau masih kita lakukan sampai sekarang. Misalnya sebagai orang Toraja, ada budaya-budaya tertentu yang masih diwariskan dari nenek moyang kita terdahulu. Contoh, ada rambu solo atau pesta orang mati. Ini salah satu budaya. Ini salah satu cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang Toraja yang terus berkembang. Ini salah satu budaya. Terus banyak lagi kebiasaan-kebiasaan atau cara hidup yang masih berlaku sekarang ini. Sebagai orang Indonesia, ada budaya tertentu yang harus dan masih berkembang sampai pada saat ini. Budayakan berbahasa Indonesia. Ini cara hidup dan ciri sebagai bangsa Indonesia. Budayakan berbahasa Indonesia. Ya. Nah, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budhi atau budi, yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Jadi budaya itu menyangkut tentang budi dan akal. Ada kebiasaan-kebiasaan yang masih dilakukan sampai sekarang ini, itu adalah budaya-budaya. Baik dalam lingkup kedaerahan pun dalam lingkup modern. Nah, ada 6 unsur-unsur yang membentuk suatu budaya. Yang pertama adalah bahasa. Nah, bahasa ini mencakup lisan dan tulisan yang digunakan sebagai alat interaksi. Ya. Jadi unsur yang pertama yang membentuk suatu budaya adalah bahasa. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini adalah
mencakup berbagai hal seperti perilaku, organ manusia, waktu, flora, fauna, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sistem religi, mencakup tentang aliran kepercayaan atau agama atau keyakinan. Kemudian yang keempat, sistem mata pencaharian. Ini menyangkut metode bagaimana manusia untuk bertahan hidup. Nah, misalnya dalam hal bercocok tanam, berladang, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ini meliputi sistem keluarga, kekerabatan, komunitas atau kelompok, organisasi, hingga sampai pada suatu negara. Kemudian yang terakhir adalah kesenian. Nah, kesenian ini mencakup berbagai bentuk seni. Ada seni musik, ada seni tari, ada seni lukis, ada sastra, ada arsitektur, dan lain sebagainya. Tergantung kreativitas setiap individu. Nah, inilah keenam unsur yang bisa membentuk suatu budaya. Jadi ada bahasa, pengetahuan, religi, mata pencaharian, kemasyarakatan, dan kesenian. Nah, kemudian di poin B, kekristenan dan budaya. Manakah yang lebih dahulu, Kristen atau budaya? Nah, di sini dijelaskan bahwa budaya sudah ada sejak manusia ada. Ya, budaya sudah ada sejak manusia ada. Kalau agama Kristen itu nanti ada pada saat dibawa oleh bangsa Belanda masuk ke Indonesia. Nah, budaya berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Jadi budaya itu berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Nah, persoalannya bagaimana kita mempengaruhi budaya tersebut agar berubah sesuai dengan kebenaran firman. Bagaimana kita mengkolaborasikan agar budaya itu berjalan sesuai dengan firman Allah. Nah, nanti anak-anakku akan bandingkan dan membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bagaimana dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dijelaskan bahwa siapa yang ada di dalam Yesus itu adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang lama sudah berlalu, karena sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Yesus datang membawa pembaharuan dalam budaya. Yesus pernah hidup dalam budaya orang Yahudi. Apakah Yesus terpengaruh dengan budaya? Tentu tidak, karena menurut firman, kekristenan atau kita orang-orang percaya harus berjalan, harus mempengaruhi agar budaya itu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nah, anak-anakku sekalian, ya, sekarang ini terlalu banyak sekali kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang berkembang di kehidupan setiap kita, anak-anak remaja. Misalnya ada yang sudah menyukai budaya TikTok, ya. Ada yang suka K-pop. Nah, ini adalah kebiasaan atau cara hidup. Ya. Sudah meninggalkan pelajaran, lebih kepada goyang K-pop daripada
belajar pendidikan. Nah, inilah yang Alkitab maksudkan menurut ajaran Yesus, bahwa bagaimana kekristenan itu mempengaruhi budaya agar berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Oh, kalau begitu Pak Guru, TikTok salah, K-pop salah. Tidak. Tetapi jangan sampai gara-gara K-pop dan budaya-budaya yang masuk ke Indonesia atau yang masuk dalam kekristenan kita sekarang itu bisa mempengaruhi iman percaya kita. Misalnya tata cara berpakaian, misalnya tata cara hidup ala-ala Korea dan segala. Nah, inilah yang dimaksud budaya harus dipengaruhi oleh kebenaran firman. Nah, pembaharuan budaya dalam konteks iman Kristen itu tidak berarti mengabaikan atau membuang segala atribut budaya. Nah, ini yang Pak Guru maksudkan tadi. Jadi tidak disalahkan orang yang suka dengan budaya-budaya lain. Tidak disalahkan orang yang suka dengan budaya-budaya asing. Tetapi jangan sampai itu menjadi pengaruh yang tidak baik. Terutama kepada kita sekarang, remaja-remaja yang lebih suka banyak mencoba. Nah, mereka mempengaruhi budaya agar memiliki pengaruh positif. Nah, kebiasaan yang terdapat di antara kehidupan orang Yahudi dan yang diperbarui oleh Yesus. Nah, ini ada 5 hal. Nanti anak-anakku membandingkannya dengan membaca Alkitab. Ya. Yang pertama, pembaharuan dalam hal mengasihi. Kemudian pembaharuan dalam hal mengampuni. Pembaharuan dalam hal bertindak. Pembaharuan dalam hal gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pembaharuan dalam masalah hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir, imanku dan budayaku. Nah, inilah yang Pak Guru sangat tekankan tadi, bagaimana sebenarnya iman jangan terpengaruh dengan budaya atau cara hidup atau kebiasaan. Apalagi sekarang terlalu banyak budaya-budaya yang mungkin tidak terlalu penting untuk dikembangkan. Nah, budaya adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seseorang. Benar. Kemampuan kita pergi, kita akan berinteraksi dengan budaya bahkan sejak dari dalam kandungan. Nah, Paulus sendiri mengakui pengaruh budaya ibu atau orang tua dalam dirinya. Bagaimana pengaruh kehidupan atau cara hidup orang tua terlebih dahulu itu kadang-kadang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, orang tua selalu menegaskan bahwa segala tata cara hidup yang baik itu perlu dikembangkan. Nah, itu nanti kalian anak-anakku bisa bandingkan dalam kitab Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 5. Nah, setelah kita memahami penjelasan materi di atas tentang bagaimana budaya dan kekristenan, silakan mengerjakan tugas di halaman 73 bagian B. Nah, demikianlah proses pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian. Semoga apa yang telah kita pelajari boleh kita pahami dengan baik agar kita tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak baik. Budaya-budaya yang gampang menjerumuskan, bahkan bisa mengkerdilkan atau mempengaruhi iman percaya. Oke, anak-anakku sekalian, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.